Tolong anak ini tolong diselamatkan. Ini sedang disuting masalahnya. Ya. Nah, bawa belakang ya. Baik. Tadi jawab salamnya belum semangat. Coba yang semangat, yang kompak. Kita kasih pantun dulu boleh? Baik. Wassalam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Wah, itu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah. Jangan bercakap. Siapa bercakap, saya suruh dia tegak, gantikan saya ceramah. Tuh anak-anak belakang makan saja, tapi jangan ngobrol. Siap? Nah, dah. Ibu-ibu yang sempit-sempit di belakang boleh, ini di tengahnya lapang. Masuk ke dalam. Aku tidak mau masuk. Ya, di tengahnya lapang sekali ini ya. Baik, bisa kita mulai? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Camat, walaupun dia sudah meninggalkan kita ya, karena ada tugas lain. Ya. Yang saya hormati Pak RT. Pak RT adalah mewakili yang mendengarkan kita sampai selesai. Mana Pak RT? Ini Pak RT kalau? Ya. Dan Pak Camat, Pak RT ya. Barangkali ada saran-saran ya untuk para pejabat, untuk para penyelenggara negara. Yang juga kita hormati Bapak Imam Khotib Bilal, dan juga yang kita hormati Bapak Babinsa, terus sahabat saya Pak Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak pemain rebana. Ya, karena sudah tidak main rebana lagi, diam ya. Dalam lamu paling setengah jam. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat
cepat lebih bagus daripada bertele-tele. Ya, ikan mujair, ikan seluang. Kalau sudah cair, aku pun pulang. Air minum maksudnya tuh, salah paham dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, malam ini kumpul kita bersama dalam suasana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di spanduk itu sudah ada judulnya, kita tingkatkan hablum minallah melalui sholat 5 waktu, dengan penceramah Ustadz Dr. Haji Ridwan Jalil. Kenapa saya ulangi? Supaya nanti ibu kalau ditanya lagi balik lagi, siapa penceramahnya? Nah, minimal ibu ingat, malaikat penjaga pintu surga. Siapa namanya? Gampang ingatkannya. Mungkin ditanya pas balik tak tahu siapa penceramah tadi. Entahlah, pokoknya pakai kacamata dia. Ya. Jadi yang ceramah malam ini namanya Malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Awas, nanti ditanya tak tahu. Ya. Nah, judulnya kita tingkatkan hablum minallah. Cara kita berhubungan dengan Allah yaitu sholat. Ya, melalui sholat 5 waktu itu cara kita melakukan hubungan dengan Allah. Kalau tidak ada sholat, macam mana kita nak berhubungan dengan Allah? Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, diminta oleh Allah Nabi Muhammad langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan oleh-oleh yang bernama sholat. Dalam sebuah hadis disebutkan, faradallahu ala ummati lailatal isra khamsina sholatan. Allah mempardukan, Allah mewajibkan pada malam Isra 50 sholat. Kira-kira banyak apa dikit? Kira-kira banyak apa dikit? Banyak, 50 sholat. Ini sedengar nih banyak ngobrol nih. Ya. Dan berhenti ngobrolnya. Nah, lanjut. Baik. Allah telah mewajibkan sholat 50 sholat pada malam Isra. Falam azal uraji'uhu an tahfifah, kata Allah, kata Rasulullah. Lalu aku bolak-balik menghadap kepada Allah untuk minta keringanan. Hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin, hingga Allah memberikan keringanan menjadi 5 waktu sehari semalam. Nah, itulah yang dibuat lagu oleh penyanyi kasidah tahun 70-an, Nur Asia Jamil. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput salat. Salat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Salat yang fardu
Islam 5 kali dalam sehari Nah, nanti ujungnya menjadilah lah. Ya. Jadi Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, Isra Mi'raj ini diberikan oleh-oleh. Sehingga Nabi Muhammad berangkat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, terus terbang naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Lewat dari Sidratul Muntaha, bertemu audien dengan Allah, lalu dititahkan sholat itu dan pulang kembali pada pagi hari. Ketika pagi hari, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termenung seorang diri. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, dalam sebuah hadis yang sahih, lama kazzabatni Quraisy, ketika orang kafir mendustakan apa-apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Muhammad termenunglah seorang diri di atas sebongkah batu yang berada di dekat Ka'bah. Kalau sekarang namanya Hijr Ismail. Namanya Hijr Ismail. Duduk pagi-pagi Nabi, lewat Abu Jahal. Kenal dengan Abu Jahal? Ya kenal, sama saya juga tidak kenal. Ya, tapi itu menurut riwayat adalah dialah yang paling jahat sedunia. Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh atau jahat. Bapak jahat. Lewat dia, lalu melihat Nabi Muhammad merenung seorang diri. Karena Nabi Muhammad ketika pagi-pagi hari itu gamang dia. Kenapa? Memikirkan peristiwa yang malam tadi terjadi. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dengan dia malam tadi, sehingga pagi-pagi dia gamang. Lewat Abu Jahal. Muhammad, limaza takhayyal? Kenapa kau menung seorang diri? Mulailah nanti kita menceritakan peristiwa yang dia alami. Lalu kemudian Abu Jahal menyatakan, bagaimana Muhammad kalau aku panggil warga masyarakat untuk mendengarkan cerita gilamu itu? Silahkan, dipanggillah masyarakat. Kumpul. Mulailah Nabi Muhammad menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Lama kadzabatni Quraisy kuntu fil hijr fajallallahu li baital maqdis fatafiktu ukhbaruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim, orang kafir menghujani Nabi Muhammad dengan pertanyaan, bagaimana bentuk Masjidil Aqsa? Berapa jauh jaraknya Masjidil Aqsa? Orang perjalanan ke Masjidil Aqsa itu selama 3 bulan naik onta, tapi kamu hanya 1 malam. Bohong kau nih. Dicerca, caci maki Nabi Muhammad, dilempari dengan kotoran. Itulah yang dialami Nabi Muhammad SAW. Orang itu hanya menerima dengan akal, tidak dengan iman. Padahal perjalanan ini adalah perjalanan yang menguji keimanan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Tidaklah aku perjalanan Nabi Muhammad itu melainkan ujian kepada mereka. Macam-macam lah. Aduh ibu-ibu. Baterainya baru kan? Tes. Jadi Bu,
terkait dengan cerita itu tadi, orang kafir hanya menerima dengan akal. Padahal kisah ini harus diterima dengan iman. Jadi adalah ibu-ibu yang lagi hamil tua, sudah mau melahirkan. Apa kata suaminya? Mama, nanti kalau lahir anak kita ini, bapak kepengen sekali anak laki-laki. Kenapa? Karena bisa bantu bapak kerja. Kata istrinya, oh tidak pak, mama tuh kepengen anak perempuan karena bisa bantu mama nyuci piring, masak. Laki-laki mah, pokoknya laki-laki. Perempuan, bertengkarlah suami istri ini. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Begitu lahir, bencong. Ya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, maka itu segala sesuatu itu ada yang bisa diterima akal, ada yang tidak bisa diterima akal dan mesti terjadi. Ini lampu yang hidup nih, bapak-bapak, ya kan? Nampak ada api itu di jalan, di kabel tuh. Tuh, lampunya. Nampak tak di kabel tuh api berjalan? Udah. Kalau tidak, bukan berarti tidak ada. Begitu juga dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW, bukan tidak mungkin. Ini kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Nabi Muhammad berangkat, situasi keadaan ketika itu memang dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah. Susahnya di mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu banyak para sahabat-sahabatnya dihina, dicaci maki, dilempari dengan kotoran. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Kata Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Itu cerita bagaimana penderitaan Nabi Muhammad di awal-awal Islam. Tuh. Bahkan ada sebagian sahabat yang menderita. Kata Allah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu penderitaan sebagaimana penderitaan orang-orang terdahulu. Mereka dihina, dicaci maki, dilempari dengan kotoran, bahkan dibunuh. Sampai-sampai mereka hampir putus asa dan berkata, mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Kok sampai sekarang belum datang? Itu penderitaan orang-orang terdahulu. Kita gini enak, aman, Islam. Nah sayang silahkan, gratis, gak susah-susah. Kawan di Bali sana payah nak buat masjid. Itulah tuh masjid, ngisinya malas. Nah, bagaimana penderitaan kawan-kawan yang bangun masjid di Jepang, di Amerika, susah. Surat izinnya susah. Sekarang kita masjid di Jambi ini berapa banyak masjid, tapi bagaimana dengan jemaahnya? Itulah penderitaan Nabi susah. Bahkan kesusahan Nabi Muhammad bertambah dan bertambah, sampailah pada puncak penderitaan meninggal orang-orang terdekat Nabi, meninggal paman tercinta yang bernama Abu Thalib. Kemudian berselang waktu meninggal istri tercinta yang bernama, nah itu tandanya ada konsentrasi. Siapa nama istri Nabi Muhammad? Yang pertama Siti, pintar satu tuh, Siti Khadijah. Ada tak mak-mak belakang tuh namanya Siti Khadijah? Aduh,
Yang nama Siti Khadijah itu lahirnya tahun 70-an. Nama orang lama ya. Kalau nama anak ini lah sudah keren-keren galau, lah hebat-hebat galau. Nama anak orang barat. Bapaknya senang main bola kaki, lahir anak laki-laki, siapa namanya? Christian Gonzalez. Bapaknya pengedar narkoba, lahir anak perempuan, siapa namanya? Siti Narkoba. Hebat.